Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zidni Husnia Fahrunisa MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pasar modal dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan analisis ekonomi dan analisis industri. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Erik Setiawan, NPM 001, yang kedua Afifah Khairunisa, NPM 077, dan saya sendiri, Erinda Ramadanti, NPM 014. Berikut adalah paparan materi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Setiawan, NPM 001. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu mengenai kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam menentukan keputusan investasi. Mengapa tahap ini penting? Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas investasi tersebut. Dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas bunga ataupun premi risiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis makroekonomi. Bisa dilihat tabel pada sisi kanan. Tabel 13.1 memperlihatkan perkembangan IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun 2010 sampai dengan November 2016. Pada akhir tahun 2010, IHSG berada pada level 3.789,10 dan meningkat dengan sangat pesat sampai dengan bulan November 2016, yaitu menjadi 5.231,97. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai variabel makroekonomi. Sebelumnya, lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi proses operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan, sehingga investor harus memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro. Berikut ini yang akan saya sampaikan tentang beberapa variabel ekonomi makro yang perlu diperhatikan investor. Yang pertama, mengenai produk domestik bruto atau PDB. PDB atau produk domestik bruto adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Yang kedua, mengenai tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh persentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, meliputi pengangguran tak kentara maupun pengangguran kentara. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, semakin besar kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Yang ketiga mengenai inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overhead. Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atau produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Yang terakhir, mengenai tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi
tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value aliran khas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ramalkan perubahan pasar modal. Satu hal yang perlu dicatat dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah bahwa sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramalkan perubahan pasar modal secara konsisten. Ada dua hal yang bisa menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien. Berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perusahaan tersebut. Artinya jika pasar efisien, berarti akan mustahil bagi investor untuk meramal perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perusahaan tersebut. Kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Untuk bagian poin-poinnya, yang pertama mengenai perubahan siklis ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklis ekonomi yang akan terjadi. Meskipun demikian, tetap akan sulit bagi investor untuk menentukan kapan dia harus bereaksi terhadap kemungkinan perubahan pasar yang akan terjadi. Yang kedua mengenai perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga ataupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Baik, selanjutnya saya Erinda Ramadanti, NPM 014 akan melanjutkan presentasi terkait dengan pengertian industri. Industri merupakan salah satu sektor yang sudah banyak dikenal di masyarakat luas. Contohnya adalah industri otomotif, industri makanan, dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya pengelompokan industri tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Analisis industri ini termasuk dalam analisis fundamental dan biasanya dilakukan setelah melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri ini, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis mana sajakah industri yang dapat memberikan prospek yang paling menjanjikan dari berbagai industri yang banyak. Setelah melakukan analisis industri ini, investor nantinya akan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio yang akan dibentuknya. Kemudian selanjutnya, analisis industri ini merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan oleh investor karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko and return yang menguntungkan bagi investor. Beberapa penelitian yang terkait dalam analisis industri telah didokumentasikan oleh Riley and Brown pada tahun 1997 yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat risiko berbagai industri juga beragam. Dan yang terakhir, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Kesimpulannya, analisis industri penting untuk dilakukan, baik untuk meminimalkan risiko ataupun untuk mengidentifikasikan industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan.
Kemudian selanjutnya terkait dengan estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang dianalisis. Untuk menilai suatu industri tersebut, ada dua langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama yaitu dengan mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Dan kemudian langkah yang kedua adalah mengestimasi price earning ratio atau PRE yang diharapkan atau disebut juga dengan expect earning multiplier industri. Jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, atau biasa disebut dengan expect ending value of industry. Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri tersebut, selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu industri. Dalam penentuan investasi industri tersebut, pilihan investor sebaiknya pada industri-industri yang mampu memberikan return diharapkan yang lebih besar dibandingkan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Baik, selanjutnya terkait dengan estimasi earning per share industri, yang dimana kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang kita gunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan. Yang pertama adalah daur hidup industri atau industri life cycle. Kemudian yang kedua adalah analisis input output. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian berikut ada grafik yang menunjukkan tahap perkembangan industri pada umumnya. Dibagi menjadi 5. Di tahap yang pertama yaitu tahap permulaan, di mana pada tahap ini pertumbuhan penjualan sangat kecil dan bahkan profit yang dihasilkan itu menunjukkan angka negatif karena atau mengalami kerugian gitu ya. Dan itu disebabkan karena perusahaan membiayai biaya-biaya yang besar seperti biaya promosi, kemudian biaya untuk pengembangan produk di awal-awal. Kemudian selanjutnya ada tahap pertumbuhan, di mana di tahap pertumbuhan ini itu penjualan tumbuh yang sangat begitu cepat gitu, begitu pesat. Kemudian permintaan semakin meningkat, sedangkan persaingan belum begitu ketat, sehingga profit pada tahap pertumbuhan ini akan tumbuh dengan tinggi. Kemudian selanjutnya ada tahap ketiga yaitu tahap mature atau tahap kedewasaan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan mulai menurun karena kebanyakan pesaing yang mulai masuk dan permintaan juga relatif stabil atau ini sudah akan memasuki tahap normal. Kemudian selanjutnya kita berada di tahap stabil. Di tahap stabil ini mungkin akan menjadi tahap yang paling panjang dalam suatu daur hidup industri. Pertumbuhan industri akan cenderung sama dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau segmen ekonomi di mana industri tersebut berada. Kemudian selanjutnya yaitu tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap penurunan ini tingkat penjualan dan profit industri akan semakin menurun. Oleh karena itu pada tahap ini ada perusahaan yang mulai keluar dari industri dan investor pun mulai berpikir untuk mencari alternatif industri lain yang lebih menguntungkan. Tapi pada tahap penurunan ini biasanya para usahawan itu melakukan inovasi-inovasi produk. Saya Viva Khairunisa, NPM 077, akan melanjutkan presentasi mengenai persaingan dan return distribusi yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang dapat diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Intensitas persaingan akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran dari 5 faktor utama persaingan dan pengaruh masing-masing faktor tersebut untuk masing-masing industri akan berbeda-beda. 5 kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena mempunyai pengaruh terhadap komponen return on investment atau ROI dalam suatu industri. Investor harus mengenal struktur industri untuk menilai kekuatan dari 5 faktor persaingan sehingga investor dapat menentukan probabilitas dari suatu industri. Struktur industri cenderung berubah sehingga investor perlu memperbarui analisis lingkungan industri sesuai dengan perubahan yang terjadi.
5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri adalah yang pertama, ancaman adanya pemain baru, yang kedua, daya tawar pembeli, yang ketiga, persaingan di antara pemain yang ada, yang keempat, ancaman adanya barang atau jasa substitusi, dan yang terakhir, daya tawar pemasok. Persaingan dalam suatu industri akan semakin meningkat jika terdapat banyak perusahaan yang ukurannya relatif sama bersaing dalam industri tersebut. Pertumbuhan yang lambat akan membuat perusahaan semakin ketat bersaing, memperebutkan pangsa pasar yang relatif kecil. Tingginya biaya tetap juga akan mendorong peringkat persaingan karena dengan tingginya biaya tetap akan mengharuskan perusahaan untuk memproduksi dengan kapasitas penuh. Hal ini akan membuat penawaran di pasar akan semakin meningkat yang kemudian akan menyebabkan harga barang di pasar menurun sehingga persaingan akan semakin ketat. Lalu ada ancaman pemain baru. Besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan masuk dalam suatu industri. Tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksi. Jika hambatan suatu industri relatif tinggi, maka kemungkinan adanya pemain baru akan masuk dalam industri tersebut dan akan semakin kecil. Lalu ada ancaman adanya produk substitusi. Produk substitusi akan membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produk akan semakin berkurang karena dibatasi adanya produk substitusi, yang artinya jika harga produk perusahaan terlalu tinggi, konsumen bisa saja berpindah ke produk substitusi yang ditawarkan di pasar. Lalu ada daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Hal ini terjadi jika konsumen dapat menawarkan harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan produk yang diberikan oleh pesaing lain. Bila jumlah konsumen semakin banyak dari jumlah industri, maka daya tawar konsumen akan rendah dan sebaliknya. Yang terakhir, daya tawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi return industri di masa yang akan datang karena mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas dari produknya. Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industri, maka pemasok memiliki daya tawar yang besar dan begitu juga sebaliknya. Analisis 5 faktor yang menentukan persaingan industri dapat digunakan untuk menilai profit potensial dari suatu industri untuk jangka panjang. Di samping itu, investor juga bisa mengamati perubahan lingkungan yang terjadi setiap saat karena bisa jadi struktur industri akan berubah akibat adanya perubahan lingkungan tersebut. Materi selanjutnya adalah mengenai estimasi earning multiplier industri. Teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri ada dua, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan dalam K dan G untuk industri tertentu dengan pasar keseluruhan. Asumsi ini sama halnya dengan perubahan antara perubahan dalam PE rasio industri dan PE pasar secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa hubungan antara industri dan pasar tidaklah sama untuk setiap industri, bahkan tidak signifikan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan analisis makro untuk mengestimasi earning multiplier industri, perlu mengevaluasi terlebih dahulu kualitas hubungan antara rasio PE industri yang akan dianalisis dengan PE pasar. Di samping itu, juga perlu mengevaluasi analisis makro dengan analisis mikro. Estimasi earning multiplier industri dengan analisis mikro dilakukan dengan cara mengestimasi 3 variabel yang menentukan earning multiplier industri atau dividend payout ratio, tingkat return yang diisyaratkan dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen yang diharapkan, dan membandingkan ketiga variabel tersebut dengan PE pasar. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dapat diketahui apakah earning multiplier industri akan berada di atas, di bawah, atau sama dengan earning multiplier pasar. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.